Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini, tepatnya hari Senin 27 September 2020, atau ini bertepatan dengan 10 Safar 1442 Hijrah. Bulan atau penanggalan Hijriah dimulai dari Muharram, itu bulan pertama, kemudian Safar, bulan kedua. Kita sekarang ada di bulan kedua penanggalan Hijriah, Safar 1442, dan bertepatan dengan 10 Safar, Senin 27 September. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, tiap hari Senin kita akan isi dengan tafsir Al-Hikmah. Saya ambil materinya dari buku yang ada di tangan saya, ya, buku yang ada di tangan saya, Tafsir Al-Hikmah. Dan hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang surat Al-Fajr, surat ke-89. Insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan semuanya, ayat ke-21 sampai dengan selesai. Surat Al-Fajr ini terdiri dari 30 ayat. Surat Al-Fajr terdiri dari 30 ayat. 20 ayat sudah kita selesaikan, sudah kita bahas beberapa pekan. Dan hari ini kita akan membahas ayat ke-21 sampai dengan selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Bila bumi diguncang berturut-turut atau satu sama lain berbenturan. Dakkan dakka itu guncangan yang berturut-turut. Dahsyat. Ini ayat dimulai dengan kata kalla, sekali-kali tidak. Ini sebenarnya kata kalla biasanya dihubungkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, dengan ayat-ayat sebelumnya. Masih ingat, sahabat-sahabat, kita minggu lalu pernah membahas tentang perilaku-perilaku yang dimurkai Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak peduli terhadap kaum miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lama. Kamu memakan harta warisan yang bukan hakmu. Harta warisan yang lain kamu nikmati, kamu cicipi. Kamu zalim kepada keluargamu sendiri karena kamu mengambil hak-hak warisan. Wa tuhibbunal mala hubban jama. Dan kamu terlalu mencintai harta. Kamu bisa mengambil hak waris orang lain. Kamu tidak peduli terhadap fakir miskin. Kamu tidak peduli terhadap yatim. Itu karena wa tuhibbunal mala hubban jama. Kamu terlalu mencintai dunia. Kalla, tidak boleh begitu. Makanya kata kalla itu ada kaitan dengan yang sebelumnya. Kalla, kamu jangan begitu. Jangan kamu terlalu mencintai harta. Boleh kamu mencintai harta, tetapi lakukanlah secara proporsional sehingga kamu tidak mengambil warisan orang lain. Tidak mengambil warisan saudaramu sendiri, warisan anak-anakmu sendiri. Kamu tetap peduli terhadap anak-anak yatim. Kamu tetap peduli terhadap orang-orang miskin. Silahkan kamu menyukai harta.
Kenapa? Sebab kalau kamu terlalu cinta harta sampai kamu memakan hak warisan orang lain, kamu tidak berbagi kepada fakir miskin, kamu tidak berbagi kepada yatim. Kalla, tidak boleh begitu. Itu maksud kalla. Nah, di Indonesia kan dalam bahasa Indonesia sekali-kali tidak, maksudnya sekali-kali jangan begitu, jangan sampai begitu, maksudnya begitu, ya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncang dengan dahsyat secara berturut-turut, saudara-saudara sekalian, kalau digempa itu sebenarnya jarang yang lebih dari 1 menit. Ya. Tetapi dahsyatnya luar biasa. Kalau ada gempa, ini bukan gempa lagi. Bumi itu benar-benar digoncang. Ya. Kalau kita nyimpen air di bejana, lalu kita kocok-kocok gitu. Nah, itu namanya dakan daka, digoyang gitu, ya kan? Gitu. Itulah yang kemudian disebut dengan hari kiamat. Ini senada dengan ayat atau surat Zalzalah yang pernah kita bahas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi digoncang, sama maknanya dengan idza dukkatil ardu dakang dakka, tapi ini menggunakan kata zalzalah, goncangan dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi memuntahkan perutnya, memuntahkan isi perutnya. Benda-benda yang berat, benda-benda yang keras, benda-benda yang panas, yang mendidih dimuntahkan dari perut bumi. Ya, wa qala al insanu malah. Manusia akan mengatakan, ini apa? Mengapa terjadi begini? Nah, di ayat ini dikatakan, jangan kamu terlalu cinta dunia. Jangan kamu mengambil warisan orang. Ya, warisan anak, kamu nikmati. Warisan kakak, warisan adik, kamu nikmati. Jangan. Berikan kepada yang haknya. Kamu berbagi dengan fakir, miskin, dan yatim. Kenapa? Idza dukkatil ardu dakang dakang. Karena nanti bumi yang kamu pijak akan mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Ini senada juga dengan al-qari'atu mal-qari'ah wa adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nas sukal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kamu akan lihat gunung-gunung bertebaran, berterbangan seperti anai-anai. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ayat ini mengingatkan bahwa sehebat-hebatnya manusia pasti satu saat akan menjerit ketakutan saat idza dukatil ardu dakkan dakka, ketika bumi digoncang, digoyang berturut-turut dengan keras, ya, perut bumi akan keluar semuanya. Nah, ini sudah bisa dipastikan kita bakal mati. Kita bakal mati. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Pada saat itulah datang Tuhanmu dan malaikat yang bersaf-saf. Nah, jadi setelah terjadi kiamat, semua hancur. Pada saat itulah terjadi apa yang disebut dengan penghisaban. Nah, pada saat inilah maka tidak ada seorang pun yang bisa saling menolong. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Sahabat-sahabat bisa lihat dalam surat Abasa. Fa idza ja'atis shakhah di ayat terakhir. Ketika terjadi kebangkitan. Tadi di sini di ayat 21 terjadi kiamat. Semua mengalami kehancuran, semuanya fana. Fa idza ja'atis shakhah. Kemudian semua manusia akan dibangkitkan dengan kuasa Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada saat itu kita akan meninggalkan teman kita. Wa ummihi wa abihi. Bahkan kita akan meninggalkan ibu bapak kita.
wa sahibatihi wa bani. Kita akan meninggalkan pasangan hidup dan anak-anak kita. Kebayang, sahabat-sahabat sekalian, kalau ada musibah, pasti kita ingin menyelamatkan orang yang kita sayang. Menyelamatkan anak, menyelamatkan orang tua, menyelamatkan suami atau istri, kakak, adik, kita selamatkan. Nah, pada hari itu, menurut surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang tidak akan pernah ingat saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan dia tidak akan pedulikan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan suami dan istri tidak akan ada kepikiran menolong pasangannya. Bahkan anaknya juga dia tidak akan tolong. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya ingin menyelamatkan dirinya. Sahabat-sahabat tercinta, ini ada di surat Abasa bagian terakhir. Dan ini senada dengan yang kita bahas di surat Al-Fajr. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Saat selesai terjadi kiamat, kemudian terjadi kebangkitan, waja'a rabbuk, Tuhanmu datang. Wal malaku soffan soffa, dan malaikat pun berbaris-baris. Bagaimana yang dimaksud dengan berbaris-baris? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ini yang disebut dengan ayat-ayat yang sam'iyat. Allah berfirman seperti ini, ya kita tidak perlu menafsirkan yang macam-macam. Tapi apakah berbarisnya kayak tentara? Kita tidak tahu. Pokoknya ini menggambarkan bahwa manusia saat itu hanya memikirkan dirinya saja. Di hadapan sebuah pengadilan yang sangat dahsyat. Digambarkan dengan waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Tuhanmu dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris soffan soffa, berbaris dengan rapih. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini penggambaran yang luar biasa. Inilah yang sering saya ungkap, bahwa satu saat saya dan Anda akan menjadi orang yang paling egois. Maka yuk kita semua berbekal. Saya akan sering berulang-ulang mengatakan, teman-teman, Anda yang dititipi harta, yuk berwakaf, berinfak. Kenapa? Nah itu teh udah nggak akan guna nanti ya, nggak akan. Justru berguna itu sekarang, saat dia ada di genggaman kita. Ya, yuk berwakaf, yuk berinfak. Kenapa coba? Dia masih ada di tangan kita. Kalau kita mati aja udah selesai. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Kalau manusia mati selesailah. Selesai. Putus untuk mencari amal. Illa min thalathin. Kecuali 3 yang akan ngalir terus. Shadaqatun jariyah, harta yang jadi jariyah, yang mengalir, ya. Apakah itu dalam bentuk kita infak, kita wakaf. Saya suka mengajak, yuk teman-teman infak, ya. Nah, apa yang Anda infakkan itu bisa jadi kemaslahatan orang lain. Itu ngalir pahalanya. Atau wakaf, ya. Kita wakaf untuk masjid, Percikan Iman sedang membangun masjid. Yuk berwakaf. Dari apa yang kita wakafkan digunakan oleh saudara-saudara kita untuk ibadah. Lalu kita mati, ya, kulit, daging, tulang kita nyatu dengan tanah. Tapi alhamdulillah kalau kita berwakaf masih ngalir, kita masih punya kesempatan amal. Dan yang ketiga, waladun solihun, kita punya anak soleh. Kita berjuang bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya dia bisa menjadi investasi akhirat setelah kita mati. Anak-anak kita soleh ngalir terus. Kenapa? Karena nanti, ya, kita akan menjadi orang yang paling egois. Waja'a rabbuka wal malaikatu soffan soffa. Tuhanmu datang dan malaikat bersaf-saf. Saat itu kamu tidak bisa saling menolong.
Kalau kita lihat ayat lain yang saya tadi katakan, yang saya tadi bacakan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Seorang akan meninggalkan saudaranya, temannya. Wa ummihi wa abih. Bahkan akan meninggalkan ibu bapaknya. Sudah nggak akan peduli lagi. Wa sahibatihi wa bani. Akan meninggalkan pasangan hidup dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yugni. Setiap orang hanya akan menguruskan dirinya sendiri. Egoisnya luar biasa. Gimana aku selamat? Titik. Nah, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu diperlihatkanlah jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia. Tapi kesadaran itu sudah tidak berguna. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sadar mah kudu sekarang. Oh, sadar harta mah nggak akan dibawa mati. Sadar kedudukan mah sementara. Sadar sehat mah sementara. Sadar bahwa semua yang ada di genggaman kita itu fana. Nanti kesadaran itu tidak akan berguna. Sadar bahwa harta itu titipan, sadar bahwa anak itu titipan, sadar bahwa kedudukan itu amanah, bergunanya sekarang kesadaran itu. Sebab kalau sadarnya nanti, wa anna lahu dzikra, nanti kesadaran itu tidak berguna lagi. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat jahannam itu ada di depannya, lihat, semua orang akan diperlihatkan pada jahannam yang membuat semua orang sadar. Yauma yatadzakkarul insan. Saat itu manusia sadar. Wa anna lahu dzikra. Tapi kesadarannya tidak berguna. Nah, itu sebabnya fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan. Semoga peringatan itu membuat orang sadar, membuat kita sadar. Sadar sekarang yang ada guna. Nah, sadar sekarang mah ada guna. Makanya Bapak Ibu, Imam Ghazali pernah mengatakan, orang itu tobat kalau ada yakdoh. Yakdoh itu sadar bahwa itu tuh salah. Tapi kalau kita tidak punya kesadaran, kita nggak mungkin bertobat. Kita tidak mungkin berhijrah. Kita akan mengubah kelakuan kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita ketika kita sadar bahwa itu tuh salah. Saya akan berhenti dari kesewenang-wenangan ketika saya sadar bahwa jabatan itu amanah. Nah, itu yang kemudian membuat saya nanti berhenti dari kesewenang-wenangan. Berhenti dari memanfaatkan jabatan. Kalau saya sadar sekarang bahwa ternyata harta itu titipan, toh saya mati harus dibagi dengan cara warisan Islam, maka kesadaran ini yang membuat saya akan berhijrah dari pelit menjadi dermawan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang namanya tobat, yang namanya hijrah, pindah dari buruk kepada yang baik, dimulai dengan apa? Dzikra, sadar. Tapi ada saat di mana sadar kita itu nggak berguna. Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari di mana manusia sadar, tapi wa anna lahu dzikra. Kesadaran itu tidak berguna lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ada yang berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku. Nah, ini yang disebut dengan kesadaran yang sudah tidak berguna itu apa? Yaqulu ya laitani. Aduh, sekiranya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran ada kata laitani, sekiranya. Sekiranya yang tidak mungkin terulang begitu. Seperti kita mengatakan, aduh sekiranya dulu waktu muda, ya. Tapi kan nggak mungkin balik lagi masa muda kita. Makanya ya laitani
dalam bahasa Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin kita ulang. Ya, kalau petani sekarang ini memanen cabai, ya, lalu ternyata harga cabai begitu murahnya karena banyak orang yang nanam juga, dia bilang, aduh sekiranya saya menanam jagung, karena jagung misalnya sekarang mahal. Itu kata-kata aduh sekiranya, nah itu tidak menggunakan ya laitani. Kenapa? Karena dia masih punya kesempatan untuk mengubah tanamannya. Yang tadinya nanam cabai jadi nanam jagung. Masih ada kesempatan. Maka dalam bahasa Arab tidak menggunakan ya laitani. Kenapa? Karena masih bisa diperbaiki begitu. Ada mahasiswa yang tidak lulus dalam satu materi kuliah, ya. Sebut sajalah dia tidak lulus di metodologi penelitian. Ada materi kuliah, metodologi riset dia nggak lulus, ya. Dia bilang, aduh sekiranya saya kemarin sungguh-sungguh, maka kata-kata sekiranya di sini tidak disebut ya laitani. Kenapa? Karena semester depan dia masih bisa ambil lagi materi kuliah itu dan dia bisa memperbaiki. Nah, tapi kalau sesuatu yang tidak mungkin kita ubah karena itu sudah terjadi, maka dalam bahasa Al-Quran disebut ya laitani. Ya, seperti kita menyia-nyiakan masa muda, ya laitani. Karena tak ada seorang pun yang bisa balik lagi ke masa muda. Begitu. Ya, nah di ayat ini dikatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya. Aduh, coba ya kalau waktu itu, waktu dahulu di dunia saya mengerjakan kebaikan, maka saya tidak akan rugi. Kata ya laitani itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, sahabat-sahabat tercinta, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ada ungkapan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli wa anfiqu, dan nafkahkanlah dari apa yang Allah rizkikan kepadamu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menjemputmu. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Sahabat-sahabat, Anda lihat di Al-Munafiqun ayat 10. Jadi ada orang yang saat syakaratul maut, dia baru sadar, saya teh belum berbekal. Sampai dia bilang, Robbi laula akhartani, Tuhan, beri saya kesempatan untuk fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa bersedekah dan aku bisa beramal soleh. Nah itu juga penyesalan yang tidak mungkin bisa kita perbaiki, ya. Nah ini teh waktu syakaratul maut. Kebayang nggak? Nanti ketika penghisaban, bukan syakaratul maut lagi. Ini mau waktu penghisaban, berarti syakaratul maut itu merupakan ujung dari kesempatan. Saudara-saudaraku tercinta, syakaratul maut itu ujung dari sebuah kesempatan. Nah, yuk, saya, sahabat-sahabat, sekarang oleh Allah tuh masih diberi rezeki umur, ya. Alhamdulillah masih diberi rezeki sehat. Bagi ibu bapak yang sedang sakit, sing sabar dengan sakitnya, supaya jadi pelebur dosa. Nah, bagi kita yang oleh Allah diberi sehat, diberi rezeki, masih punya tabungan, masih punya simpanan, bahkan tabungannya juga digitnya udah luar biasa, ya. Sudah 12 digit. Nah, coba kita berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada di tangan kita sebelum kesempatan beramal itu habis. Jangan sampai kita termasuk orang yang dijelaskan di Al-Munafiqun. Kalau saya pernah berbuat dosa, nah ini kesempatan bagi saya untuk tobat. Kenapa? Saya masih oleh Allah diberi umur. Sok tobat. Saya masih diberi umur untuk meminta maaf. Sok minta maaf. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal seperti yang dijelaskan di Al-Munafiqun. Robbi laula akhartani. Tuhan,
ya Allah, tangguhkan kematian saya. Sebentar saja, sebentar. Agar saya bisa minta maaf. Agar saya bisa menyampaikan amanah yang ada di pundak saya, yang dulu saya khianati amanah itu. Beri saya ya Allah kesempatan. Di ayat 11-nya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi karena jatah umur dia sudah habis, Allah tidak akan menangguhkan. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila jiwa seseorang itu, ruh seseorang itu sudah lepas dari jasadnya, Allah tidak akan pernah kita tidak akan pernah bisa menghentikan. Kenapa? Wala yu'akhirallahu nafsan. Allah tidak akan pernah. Itu menggunakan kata lan. Jadi dalam bahasa Arab, lan itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak akan mungkin. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Saudara-saudaraku tercinta, jadi memang kalau kita mau tobat, segera bertobat. Kalau kita mau berinfak, segera berinfak. Kalau kita mau minta maaf, segera minta maaf. Karena ada hari di mana kita, niat baik kita udah nggak guna. Kalau sekarang kan masih berguna. Kalau mau tobat, sok sekarang tobat. Kalau mau berhijrah menjadi orang yang lebih baik, sok sekarang. Nggak usah ditangguhkan, nggak usah nunggu anak nanti. Kalau anak-anak sudah SMA, ada orang yang nanti berhijab mah. Kalau anak-anak sudah remaja, kenapa kudu nungguan remaja? Sok sekarang, ya nggak gitu. Nanti mau daftar haji mah. Kalau anak-anak sudah kuliah, kenapa? Sekarang saja kalau ada rezeki mah Anda daftar untuk berhaji. Tidak perlu ditangguhkan. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu hari esok kita seperti apa. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab seperti azabnya yang adil. Nah, ini teman-teman sekalian. Ternyata ketika Allah mengadab itu dengan adil gitu. Kenapa orang yang berbuat salah itu diberi sanksi? Karena kalau tidak diberi sanksi, berarti tidak adil kepada orang-orang yang taat. Nah, kalau saya jadi guru, kalau saya jadi guru, saya katakan bahwa Ananda semua wajib mengerjakan PR bab 3, bikin analisa untuk bab 3. Nah, itu tugas saya kepada murid-murid saya. Lalu ada 2 murid yang tidak mengerjakan. Saya tidak memberikan sanksi. Berarti saya menzolimi murid saya yang mengerjakan gitu loh. Ya. Kebayang nggak sama Anda? Di kelas itu ada 30 murid. 28-nya mengerjakan. 2 orang tidak mengerjakan. Tapi saya tidak memberikan sanksi kepada yang 2 orang ini. Saya sudah menzolimi 28 orang. Jadi ketika Allah mengazab, itu karena Allah ingin menegakkan keadilan. Masa orang-orang yang susah payah menjauhi dosa dan maksiat, orang yang susah payah bersedekah, berinfak, berzakat, orang yang susah payah menolong orang miskin, meringankan beban anak yatim, orang yang susah payah bangun pagi untuk tahajud, orang yang susah payah mengisi hidupnya dengan amalan soleh, sama dengan orang yang melanggar. Masa? Nah, kalau sama berarti kan tidak adil. Itu sebabnya Allah mengazab itu untuk menegakkan keadilan. Ini yang dikatakan fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab Allah yang adil itu. Jadi ketika Allah mengazab itu bukan benci saudara-saudara, tapi menjaga keadilan. Jadi ketika saya memberikan sanksi pada 2 murid saya yang tidak mengerjakan tugas, bukan saya zolim kepada yang 2 orang,
Tapi saya ingin menegakkan keadilan kepada murid-murid saya yang 28 orang yang mengerjakan tugas dengan susah payah. Di antara mereka, saking ingin mengerjakan tugas yang saya berikan tuh, ada yang tidurnya jam 1, ada yang tidurnya jam 2. Ya kan? Nah, sementara yang 2 orang berleha-leha. Terus sama saya yang 2 orang mahasiswa, yang 2 murid saya itu tidak diberi sanksi. Zolim saya. Jadi Allah mengazab itu untuk menegakkan keadilan. Fayauma idzilla yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah yang sangat adil itu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Jadi azab Allah itu akan akurat. Bahkan ketika orang itu diikat, ikatannya pun sesuai dengan kesalahannya. Jadi diikat itu artinya diazab kan, gitu. Kalau ada orang yang ditangkap polisi terus diborgol kan, diikat gitu. Kalau ada koruptor walaupun sudah tua diikat kan gitu. Orang suka bilang meni di talian gitu atau meni diikat dan mual kabur. Bukan apa-apa, bahwa itu isyarat bahwa dia kena sanksi gitu ya. Kan ada yang gini, nah atuh koruptor mah teu kudu di talian sakitu geus kolot, nah udah tua gitu. Nah, masa itu perempuan dia. Nah, jadi sebenarnya kata-kata diikat itu untuk menggambarkan dia sedang kena sanksi. Ya, fa yauma idzil la yu'ad wa la yuthiqu wathaqahu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ketika Allah mengazab, itu karena Allah ingin menegakkan keadilan. Ya, makanya kita semua oleh Allah sekarang sedang diberi umur, diberi kesehatan, diberi rezeki. Cepat berbuat amal soleh, gitu. Cepat berbuat amal soleh, nggak usah ditangguhkan. Sebab ada orang yang saat mati menjemput, dia itu nangis ya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, ketika mati itu menjemputnya ya, qala rabbirji'un, Tuhan ini udah mati nih, dia minta balik lagi ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu solihan fima taraktu, supaya saya tidak melalaikan hidup saya. Nah, ini dijelaskan di Al-Munafikun ayat 99-100. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ayat surat Al-Fajr ayat 21 sampai 26 ini mengingatkan bahwa ketika Allah mengazab, itu karena Allah ingin menegakkan keadilan. Maka kita kudu berjuang untuk menyiapkan diri. Jangan sampai apa yang Allah titipkan kepada kita, kita lalaikan. Nah, kemudian Allah pun memberikan penghargaan kepada orang yang berada di jalan lurus. Itu sebabnya sahabat-sahabat sekalian, hidup itu pilihan. In ahsantum. Kalau kau berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Itu untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kau berbuat buruk, falaha, juga untuk dirimu. Jadi kalau kita segera bertobat untuk diri kita, segera berhijrah memperbaiki diri untuk kita, segera berinfak untuk kita, tidak melalaikan ibadah untuk kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kamu berbuat buruk, falaha, untuk dirimu juga. Ya enggak? Life is a choice, katanya. Hidup itu pilihan. Nah, makanya di ayat 27 sampai 30-nya ini gambaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang menggunakan pilihan yang bagus. Kalau yang tadi, yang sampai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, wahai diriku, coba ya sekiranya dulu saya tidak melalaikan hidup saya, tidak lalai dengan ajaran Allah. Ya, saya tentu tidak akan menyesal. Nah, itu kan cerita orang-orang yang menggunakan pilihan yang buruk. Itu pilihan dirinya.
Tapi ayat 27-30 ini penghargaan bagi orang-orang yang menggunakan pilihan baiknya. Saya mau tobat, segera tobat. Saya mau berhijrah menjadi lebih baik, saya segera berhijrah. Oh iya, saya masih punya titipan harta, saya berwakaf, saya berinfak. Oh iya, saya punya anak-anak, saya fokus untuk mendidik anak-anak. Saudara-saudaraku, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, ya ada balasannya. Allah memanggilnya dengan orang-orang yang berjiwa tenang. Kenapa? Karena saat dibangkitkan ya dia tenang lah, udah punya amal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Coba Anda bandingkan dengan ayat yang sebelumnya, ya. Ayat 24. Dia itu bukan tenang, tapi yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penuh kegelisahan. Aduh, coba ya, kalau dulu saya itu beramal. Nah, jadi gelisah, takut, khawatir. Apalagi fayauma idzila yu'adzibu adzabahu ahad. Ditampakkan kepadanya azab, ya. Dan Allah mengazabnya dengan penuh keadilan. Berarti kan penuh kegelisahan. Nah, kalau yang pilihannya bagus dalam hidup, dipanggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan kamu ridho dan Allah pun ridho sama kamu. Kamu happy dan Allah pun happy menerima kamu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, sangat indah sekali. Semoga kita semua oleh Allah dimasukkan dalam kelompok ini. Ya, bahkan panggilan kembali kepada Tuhanmu itu bahkan ketika saat syakaratul maut, teman-teman. Nah, ini kan di akhirat nih. Ini saat syakaratul maut. Ya, coba Anda lihat dalam surat Fussilat. Ya, di situ Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, dia istiqomah, teguh pendirian, konsisten dalam kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, saat ruhnya itu lepas dari jasad. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal hudur itu ketika ruh itu lepas dari jasad. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan menyambut ruh orang yang soleh. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, surga menunggu kamu. Makanya ruhnya tersenyum. Ruhnya mengatakan, qaddimuni, cepat saya kuburkan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kita semua berharap, berdoa, berjuang, berikhtiar. Kita segera bertobat, kita segera berhijrah, kita segera menggunakan apa yang Allah titipkan pada kita untuk kebaikan. Sekecil apapun pasti Allah akan hargai kebaikan-kebaikan kita. Supaya apa? Saat meninggal malaikat mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, surga menunggu kamu. Nah, itu ketika syakaratul maut. Nanti di akhirat, ini ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kamu tidak khawatir kan? Kamu tidak khawatir. Berbeda dengan yang ayat-ayat sebelumnya ceritakan. Kamu tidak khawatir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan Tuhan meridoimu. Wah, Bapak Ibu, kebayang nggak? Hati kita senang, happy, suka, penuh keridoan, Allah pun ridho sama kita. Dan diridoinya, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang aku cinta. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholih. Sok kamu masuk dalam golongan atau kelompok mereka. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu. Wadkhuli jannati, silahkan kalian masuk ke dalam surgaku.
Saudara-saudaraku tercinta, surat Al-Fajr ini sangat-sangat indah. Diakhiri dengan kalimat yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'ai ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu, hatimu ridho, hatimu senang, dan Tuhanmu pun ridho. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kamu kumpul di situ. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surga. Semoga kita semua, saya dan Anda semuanya masuk dalam kategori kelompok ini. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Semoga kita semua bisa masuk dalam kelompok ini. Mari kita saling mendoakan. Saling mendoakan agar kita semua selalu dalam keriduan Allah. Selalu dalam bimbingan Allah. Dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga malaikat menyambut kita dengan ucapan, kamu gak usah takut, gak usah khawatir. Surga menunggu kamu. Semoga kita semua masuk dalam kelompok itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat tercinta, selesailah surat Al-Fajr. Ya. Insya Allah hari Senin depan kita masuk ke surat ke-88, surat Al-Ghasyiyah. Ya. Surat Al-Fajr sudah kita selesaikan. Sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin tersenyum saat wafat, ya, yuk. Bagi Anda yang oleh Allah sedang dititipi rezeki, jangan pelit, keluarkanlah rezeki kita. Kita sedang membangun masjid yang nanti jadi tempat ibadah. Kebayang sama Anda, ribuan orang datang, ribuan orang sujud, ribuan orang sholat, ya. Kemudian ribuan orang bertaklim. Coba Anda lihat masjid-masjid yang ada sekarang ini. Masjid Salman misalnya. Masjid Istiqomah misalnya. Wah, beruntung sekali orang yang wakaf dulu itu. Wakaf 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta, 100 juta. Beruntung. Kenapa? Tiap hari ada orang yang sholat. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kami Yayasan Percikan Iman sedang membangun masjid untuk dijadikan tempat ibadah dan membangun kader-kader masa depan. Untuk supaya lahir dari situ orang-orang soleh. Orang-orang yang bisa menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Selain tentu saja yang utama, masjid itu tempat ibadah. Yuk, saya ajak teman-teman berwakaf. Anda transfer saja ke Bank Mandiri 13.910.5.008. Percayalah, itu yang akan membuat kita tersenyum saat ruh menjemput kita. Ya. Atau, aduh Ustadz saya mah bingung hari transfer. Silahkan Anda datang, Ibu Bapak datang ke Taman Citarum 9, ya. Atau datang ke kantor yayasan di Jalan Inhopteng nomor 33. Di situ ada kantor Yayasan Percikan Iman, ya. Nah, atau yang ingin praktis mah transfer ke Bank Mandiri 13.910.5.008. Atau teman-teman, yuk kita berinfak untuk membela agama Allah. Intan surullah yansurkum. Bikalah kamu membela agama Allah, Allah nolong kamu. Teman-teman bisa infak sedekah melalui Bank Mandiri 13.054.54.1100. Kalau ini nawaitunya infak, ya. Nawaitunya sedekah, nawaitunya infak. Mana kosot malun min sadaqatin. Harta kita nggak akan pernah berkurang dengan sedekah. Niat kita untuk memberkahkan usaha kita, keluarga kita, anak cucu kita. Sok, infak atau sedekah. Ini transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Kalau niatnya wakaf, nawaitunya wakaf, Bank Mandiri 13.910.5.008. Dan insya Allah hari Rabu kita ada kajian Al-Hikmah. Judulnya Ajari Aku. Nah, teman-teman, kita ini kalau ingin tersenyum saat berpulang, kita kudu banyak belajar. Judulnya apa? Ajari Aku.
aku. Ajari aku. Jadi hidup itu untuk muncul sebuah kesadaran. Ingat tadi di surat yang saya sampaikan bahwa wa anna lahu dzikra. Ada saat kesadaran kita nggak berguna. Nah, mumpung kesadaran kita tetap berguna, akan berguna, ikuti materi Al-Hikmah. Judulnya apa? Ajari aku. Insya Allah itu dilaksanakan hari Rabu malam atau Sabtu malam. Jadi teman-teman bisa ngambil yang hari Rabu jam 19.30 atau yang tidak punya kesempatan hari Rabu bisa ambil hari Sabtu juga sama jam 19.30. Kajian Al-Hikmah online judulnya Ajari Aku. Supaya kita selalu memiliki kesadaran akan makna hidup, sahabat-sahabat tercinta. Dan kesadaran saat ini pasti berguna. Yang tidak berguna adalah sadar saat di penghisaban baru nyadar. Nah, itu kesadaran yang terlambat. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, insya Allah besok hari Selasa 28 September kita bertemu lagi di Bedah Masalah. Materi ini akan materi yang sekarang yang sudah Anda dengar itu bisa ditonton lagi di channel YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Silahkan diulangi lagi. Fadzakir inna fa'atil dzikra, ya. Dilihat lagi, ditonton lagi, dan kita share ke saudara-saudara dan teman kita sekiranya memang itu mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan. Sahabat-sahabat sekalian, demikian pertemuan kita pada pagi ini. Saya Aam Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.